Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Perdana Baskara 1231 dan absen 31. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kode dan kodar. Ini adalah pada konsep kode dan kodar. Menurut bahasa, kode artinya ketentuan pelaksanaan hukum atau keputusan, sedangkan kodar artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, kode adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan, sedangkan qadar adalah rencana yang telah dilakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah atau sedang maupun yang akan terjadi. Jadi qadar merupakan ketentuan Allah yang didalaminya dapat iradahnya untuk segala makhluk, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tak berubah sedikit pun. Karena qadar merupakan kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan Tuhan pada zaman azali atau sejak zaman permulaan zaman. Wujud kode atau ketentuan tersebut dalam bentuk sesuai dengan iradah atau kehendak Tuhan disebut kodar. Gabungan antara kode dan kodar itu disebut takdir. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan baik dan buruk datangnya dari Allah. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku atas makhluknya. Menurut surat Al-Qamar ayat 49 yang berarti sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan. Dan pada surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan setelah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan, merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah, bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha yang telah dilakukannya, dan yang terakhir tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hubungan qada dan qadar. Qada dan qadar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Qada adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar adalah Allah akan selalu sesuai dengan kodenya. Artinya perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Mengenai qada dan qadar ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha dengan baik mungkin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, walaupun kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh. Dapat dalam surat An-Nisa ayat 78. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya jika Allah mengizinkannya. Terdapat pada surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu bangsa sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq yaitu yang pertama, contoh takdir mubram, datangnya hari kiamat, jenis kelamin bayi yang baru lahir, kematian seseorang, jodoh dan usia orang. Contoh takdir mu'allaq yaitu untuk menjadi pandai kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Untuk menjadi kaya kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Untuk menjadi sehat kita harus bersungguh-sungguh menjaga keberhasilan secara menyeluruh. Dari nakil tentang qada dan qadar terdapat pada surat An-Nisa ayat 78 yang artinya di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, maka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semua datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir tidak memenuhi ini atau tidak memahami pembicaraan sedikit pun.
Yang kedua itu pada surat Al-Hijr ayat 5 yang artinya tidak ada suatu umat pun yang mendapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Terdapat yang ketiga surat Al-Ankabut ayat 62 yang artinya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksud dalil nakli tentang kode dan qadar. Yang pertama pada surat An-Nisa ayat 78 menjelaskan bahwa kematian adalah perkara yang pasti terjadi, tidak seorang pun dapat lari darinya. Terkadang justru bagi mereka yang terjun di medan perang tidak terkena musibah. Mereka mempunyai sifat apabila mendapatkan kesenangan dari nikmat akan berkata bahwa Allah telah memuliakan mereka. Akan tetapi apabila ditimpa musibah mereka mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kesalahan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian jelas bahwa kematian atau maut merupakan qadar Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Yang kedua, pada surat Al-Hijr ayat 5 menjelaskan bahwa ajal manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun makhluk pun yang dapat mendahului apalagi mengundurkannya. Yang ketiga, surat Al-Ankabut ayat 62 yang artinya bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Orang yang mau berusaha dan berdoa untuk memperoleh rezeki tersebut. Konsep ikhtiar, tawakal, dan perbuatan manusia atau af'alul ibad. Yang pertama ikhtiar, yaitu usaha untuk melakukan sesuatu mengikuti kehendaknya bagi mencapai keselamatan. Yang kedua didorong oleh kekuatan fisik dan mental. Yang kedua tawakal, bermaksud menyerah kepada Allah setelah berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesempurnaan. Yang ketiga perbuatan manusia atau af'alul ibad terbagi menjadi dua. Yang pertama af'al ikhtiyariyah, yaitu perbuatan yang berlaku daripada kehendak dan usaha manusia sendiri. Contohnya makan, baca buku, berjalan, dan lain-lain. Yang kedua af'al ijtihadiyah, yang itu perbuatan yang berlaku bukan dengan kehendak dan usaha manusia. Contohnya menyijil karena sejuk, pergerakan urat nadi, dan lain-lain. Perbuatan yang dipertanggungjawabkan ada af'al ikhtiyariyah, hal ini karena pilihan manusianya itu sendiri. Fungsi iman kepada qadar dan qadar yang pertama membangkitkan rasa perlunya usaha dan perlunya tawakal. Yang kedua sabar menghadapi cobaan dan tidak putus asa karena sadar bahwa segala-galanya dari Allah. Dapat pada surat Al-Baqarah ayat 156 yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan tersebut dinamakan tadi atau istirja. Dapat juga pada surat Al-Ankabut ayat 2 yang artinya apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Yang ketiga tidak sombong dikala berhasil dan tidak kecil hati dikala gagal. Yang keempat sabar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki. Yang kelima atau yang terakhir meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan hidup istiqomah. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Selamat.